warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya pada pertemuan ke-11 kali ini. Kita akan membahas mengenai implementasi strategi pada isu pemasaran dan pada isu akuntansi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa strategi itu tidak akan dapat diimplementasikan dengan sukses dalam sebuah organisasi apabila perusahaan atau organisasi tersebut tidak dapat memasarkan barang atau jasa dengan baik, dan juga dalam perusahaan yang tidak memiliki sistem informasi manajemen yang baik. Nah, keterlibatan dan partisipasi manajer dan karyawan dan seluruh karyawan dalam organisasi itu sangat diperlukan demi keberhasilan dalam pemasaran, keuangan, R&D maupun sampai sistem informasi manajemen. Nah, bagaimana sih sifat implementasi strategi itu? Nah, secara langsung itu mempengaruhi keberlangsungan dari manajer, baik dari sisi manajer pabrik, manajer personalia, manajer keuangan, pemasaran, dan seluruh manajer yang ada di dalam organisasi tersebut, hingga sampai ke karyawan-karyawan yang ada di dalam organisasi. Nah, manajer dan karyawan yang tidak dapat memahami bisnis dengan baik dan juga tidak memiliki komitmen terhadap organisasi, maka usaha untuk mengimplementasikan strategi tersebut juga tidak akan berjalan dengan semestinya atau berjalan dengan lancar. Nah, juga dalam implementasi strategi itu tersebut mungkin terjadi penolakan-penolakan di bagian tertentu, karena mungkin satu bagian tidak setuju dengan bagaimana usul dari implementasi strategi. Nah, kuncinya yaitu adalah komunikasi di antara bagian-bagian atau departemen-departemen sehingga akan mencapai satu kesatuan yang bagus. Kemudian bagaimana apa sih yang menyebabkan bahwa tingkat keberhasilan implementasi strategi itu rendah? Yang pertama adalah karena gagal membuat segmen pasar secara tepat. Kita salah untuk menyasar konsumen sehingga strategi yang kita tetapkan itu nggak akan berjalan dengan baik. Kemudian membayar terlalu besar atas akuisisi, di mana kita salah memperkirakan biaya-biaya untuk mengajak perusahaan lain atau mengakuisisi perusahaan lain. Kemudian juga tertinggal jauh dari pesaing dari sisi litbang. Dari sisi perusahaan kita, departemen litbang kita sangat kurang. Hal ini akan dapat mempengaruhi dari pengembangan produk dari suatu perusahaan. Nah, penerapan strategi itu dari sisi pemasaran, keuangan, akuntansi akuntansi, litbang, dan juga sistem informasi manajemen. Kita akan bahas satu-satu. Nah, dari sisi pemasaran, apa sih permasalahan pemasaran saat ini? Nah, pemasaran saat ini tuh harus kayak memperlibatkan dua arah antara perusahaan konsumen atau konsumen ke perusahaan. Jadi perusahaan harus membangun hubungan dua arah dari pelanggan dengan lebih baik. Kemudian perusahaan itu harus membuat pelanggan itu terlibat dengan perusahaan, dan juga dengan bisa meminta saran-saran dari pelanggan demi keberlangsungan bisnis kita, demi layanan pelanggan kita akan lebih baik. Kemudian pengembangan produk kita juga akan lebih cepat dengan masukan-masukan dari pelanggan. Nah, contoh-contoh permasalahan yang ada di pemasaran terkini yaitu yang pertama adalah cara membuat iklan yang lebih interaktif menjadi lebih efektif. Kemudian cara terbaik mendapatkan keuntungan dari percakapan di sosial media atau obrolan sosial media mengenai perusahaan dan industri. Apakah sosial media kita sudah sangat interaktif dengan konsumen? Kemudian menggunakan penjualan eksklusif atau tanpa iklan, atau juga bahkan menggunakan iklan online. Kemudian menggunakan iklan TV yang massal atau sedikit, atau bahkan juga tidak menggunakan iklan. Kemudian membatasi atau tidak membatasi saham atau bisnis yang dilakukan demi pelanggan tunggal. Kemudian menjadi pemimpin harga atau pengikut harga. Kemudian menawarkan jaminan lengkap atau terbatas, dan sampai ke bagaimana memberikan penghargaan bagi karyawan atau tenaga penjualan kita berdasarkan kinerja mereka. Nah, terdapat dua alat penting dalam implementasi strategi di dalam area pemasaran. Yang pertama adalah
segmentasi dan pemusician produk. Nah, tahap pertama dalam pemasaran adalah segmentasi atau bagaimana kita mengkategorikan pelanggan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, segmentasi pelanggan itu dapat dibedakan menjadi geografis, berdasarkan luas regional, luas wilayah, luas kota, dan lain sebagainya. Kemudian dari demografis, dari usia, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, kemudian dari psikografis dan juga dari behavior atau perilaku dari konsumen itu sendiri. Nah, mengapa sih segmentasi itu penting? Karena kita melibatkan strategi. Dari setiap segmentasi tentu membutuhkan strategi yang berbeda. Kemudian dari keterbatasan sumber daya dan juga marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, setelah kita tahu segmentasi kita, kemudian kita mensegmentkan konsumen kita, kemudian kita menargetkan mana sih konsumen yang akan kita tuju. Nah, setelah kita tahu konsumen mana yang kita tuju atau segmen mana yang kita tuju, mana kita menentukan pemusician produk atau bagaimana produk kita dapat diingat dengan baik di benak konsumen. Nah, pemusician produk ini merupakan pengembangan skema yang mencerminkan produk atau jasa pesaing dalam dimensi-dimensi terpenting dalam bagian industri. Nah, alasan mengapa segmentasi pasar itu merupakan variabel yang terpenting di dalam implementasi strategi. Nah, seperti karena adanya strategi pengembangan pasar atau pengembangan produk atau juga penetrasi pasar atau juga strategi diversifikasi produk. Nah, ini kan tentu membutuhkan produk baru kan. Nah, produk baru ini kan tentu harus kita tahu segmentasi mana yang akan kita tuju sehingga tujuan penjualan kita akan tercapai. Kemudian segmentasi pasar memungkinkan sebuah perusahaan beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Nah, karena produksi, distribusi, dan pengiklan jadi karena sumber daya yang terbatas, kita harus memiliki strategi yang tepat dengan sumber daya kita yang dimiliki. Kemudian keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi marketing mix dari sisi baik dari produk, harga dari produk itu, kemudian tempat kita memasarkan, sampai ke bagaimana sih promosi yang kita lakukan untuk mengembangkan strategi. Nah, segmentasi itu memungkinkan sebuah perusahaan itu bersaing baik besar maupun kecil dalam industri yang sama maupun industri yang berbeda. Nah, setelah kita mensegmentasikan, maka kita akan memposisikan produk itu di benak konsumen. Misalnya ketika apa sih yang terlibat di pikiran konsumen ketika kita mengucapkan air minum. Nah, konsumen tentu akan menjawab 5 nama brand teratas atau merek-merek yang mungkin mereka kenali. Nah, itu merupakan berarti strategi pemosisian produk kita sudah berhasil ketika konsumen mengingat produk kita. Nah, bagaimana sih tahapan penempatan produk itu? Yang pertama, kita memilih kriteria kunci yang efektif membedakan kita dengan pesaing di dalam industri. Kemudian kita membuat diagram 2 dimensi penempatan produk dengan kriteria tertentu. Dan juga kita memplottingkan atau kompetitor kita pada matriks 4 kuadran. Kemudian kita mengidentifikasi area di mana peta di mana produk atau perusahaan atau jasa yang paling kompetitif di dalam perusahaan itu. Kemudian bangun rencana pemasaran untuk menempatkan produk dan jasa secara tepat. Nah, ini ada kuadran dari pemosisian produk. Ini ada produk 1, produk 2, produk 3 sampai produk seterusnya. Nah, di mana sih kita menempatkan produk itu? Aturan dalam tabel atau membaca diagram ini, kita harus lihat di mana sih area yang kosong. Nah, area yang kosong ini memungkinkan kesempatan untuk mendapat strategi yang terbaik mungkin jadi segmen mana yang
belum tercapai atau belum ditempati sebuah produk, sehingga kita bisa menentukan strategi yang lebih tepat. Kemudian jangan melayani dua konsumen atau dua segmen dengan strategi yang sama. Jadi setidaknya kita harus memiliki strategi yang berbeda pada setiap segmen. Kemudian jangan memposisikan diri di bagian tengah-tengah. Biasanya di bagian tengah ini berarti strateginya tidak jelas, kemudian tidak mempunyai karakteristik yang berbeda dengan produk lain. Nah, ada kriteria strategi penempatan produk yang efektif. Yang pertama, produk kita unik dibandingkan perusahaan dengan perusahaan pesaing. Kemudian produk kita mengarahkan pelanggan untuk memperkirakan layanan yang lebih rendah atau dibandingkan perusahaan yang disampaikan. Jadi produk kita lebih dapat dijangkau oleh konsumen dibandingkan oleh perusahaan pesaing. Kemudian kita akan membahas mengenai isu akuntansi atau di dalam keuangan. Nah, beberapa konsep akuntansi atau keuangan berpusat pada implementasi strategi adalah pengupayaan model yang diperlukan, kemudian pengembangan perhitungan laporan keuangan, dan juga pembuatan anggaran keuangan sampai kepada evaluasi nilai atau kenaikan dari bisnis tersebut. Nah, beberapa contoh keputusan yang membutuhkan kebijakan keuangan. Yang pertama adalah memperoleh bagaimana sih kita memperoleh modal, apakah dengan utang jangka panjang, jangka pendek, ataupun dengan menggunakan atau saham. Kemudian kita akan membeli atau menyewa aset tetap. Kemudian kita menentukan rasio keuangan. Kemudian kita bisa menggunakan bagaimana kita menggunakan LIFO, FIFO, atau pendekatan akuntansi dengan nilai pasar. Nah, implementasi kok kamu nih? Nah, implementasi strategi yang berhasil kan sering membutuhkan modal tambahan. Nah, selain dari sumber hutang dan ekuitas, kita juga membutuhkan penjualan dari laba, kemudian dari laba bersih dari operasi dan produksi, dari penjualan aset. Nah, perusahaan perlu menentukan bagaimana sih campuran yang tepat dari utang dan ekuitas untuk mendapatkan strategi modal yang berhasil. Nah, cara yang tepat itu adalah dengan menggunakan analisis earning per share atau EPS atau EBIT. Nah, ini merupakan cara yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah utang, saham, dan atau kombinasi dari utang dan saham itu merupakan alternatif terbaik untuk meningkatkan modal dan untuk bagaimana untuk menerapkan strateginya. Nah, secara teoritis suatu perusahaan itu harus memiliki cukup utang dalam struktur modal untuk meningkatkan investasinya. Namun ketika perusahaan memproduksi tingkat produksi yang rendah, terlalu banyak utang itu juga tidak bagus. Sehingga nanti kalau kita terlalu banyak utang dengan produksi yang rendah, kita tidak akan mampu untuk membayar utang tersebut, atau dapat juga membahayakan kelangsungan dari perusahaan itu. Nah, kita akan mengenai bagaimana proyeksi laporan keuangan. Nah, proyeksi laporan keuangan ini kan teknik implementasi strategi yang penting karena memungkinkan suatu organisasi menguji hasil yang diharapkan dengan berbagai tindakan dan pendekatan. Jadi kita memperkirakan bahwa laporan keuangan kita dari laba rugi, neraca kita apakah untuk saat ini apakah cocok digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Dan kita akan membahas mengenai anggaran keuangan. Nah, anggaran keuangan ini merupakan dokumen yang merinci bagaimana dana akan diperoleh dan dihabiskan untuk jangka waktu tertentu. Nah, pada dasarnya anggaran keuangan itu adalah metode untuk menentukan apa yang harus dilakukan agar implementasi strategi itu dapat berhasil. Nah, penganggaran keuangan itu seharusnya tidak dianggap sebagai alat untuk membatasi pengeluaran. Jadi kita tidak terpaku pada anggaran keuangan untuk menentukan bagaimana pengeluaran kita.
Jadi, anggaran keuangan dapat dipandang sebagai rencana alokasi sumber daya perusahaan berdasarkan pemikiran masa depan. Ada beberapa jenis anggaran keuangan. Yang pertama adalah kas operasional, anggaran modal, anggaran penjualan, sampai ke anggaran pada setiap divisi dari organisasi itu. Nah, ada beberapa keterbatasan dalam anggaran keuangan. Yang pertama karena penganggaran itu terlalu rinci, membuat penganggaran menjadi rumit dan terlalu mahal. Jadi kalau kita terlalu rinci, misalnya kita membutuhkan sampai ke kita menulis alat tulis. Nah, alat tulis itu ada pulpen sekian, terus kemudian penghapus sekian, spidol sekian. Nah, itu kan terlalu rinci. Nah, kita tulis saja alat tulis 5 juta misalnya. Jadi tidak dirinci secara misal nanti pulpen 3 juta, spidol 3 juta, itu kan terlalu rinci. Jadi kita hanya menuliskan anggaran untuk alat tulis pada tahun ini sekitar segini aja. Jadi ketika kita terlalu rinci, nanti kita bisa menyebabkan over budgeting atau under budgeting. Ya, sehingga nanti kalau ketika over atau under budgeting itu akan menyebabkan masalah. Kemudian anggaran keuangan dapat dianggap sebagai tujuan, padahal anggaran adalah bukan merupakan tujuan itu sendiri. Kemudian anggaran dapat menyembunyikan ketidakefisienan jika hanya dievaluasi pada keadaan dan standar. Jadi anggaran keuangan itu kadang digunakan sebagai instrumen yang secara berturut-turut. Misalnya tahun anggaran 2020 sekian, tahun anggaran 2021 nanti mengikuti anggaran 2020, kemudian anggaran 2002 mengikuti anggaran 2001. Jadi tidak ada perubahan. Nah, itu kan juga akan menimbulkan permasalahan. Hanya kita akan mengevaluasi dari nilai dari suatu bisnis. Mengevaluasi nilai dari suatu bisnis itu merupakan pusat dari implementasi strategi, karena dengan strategi integrasi, intensif, dan diversifikasi itu umumnya diimplementasikan melalui akuisisi dan atau mengajak bisnis lain atau menjual bisnis yang telah ada. Nah, beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi bisnis ini adalah yang pertama kita melihat apakah bisnis tersebut, apa sih yang dimiliki dari bisnis tersebut, kemudian apa sih yang dihasilkan dari perusahaan atau bisnis tersebut, kemudian apa yang dibawa perusahaan ke pasar, atau produk apa sih yang dibawa perusahaan tersebut ke dalam pasar. Nah, penilaian perusahaan tentu didasarkan pada fakta-fakta keuangan dari sisi laporan keuangannya juga. Kemudian metode penilaian itu akan berbeda dari suatu perusahaan. Tentu kita akan membutuhkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Jadi kita akan memperinci lebih dalam dari sebelum kita mengevaluasi dari sebuah bisnis. Nah, ada pendekatan dalam mengevaluasi nilai bisnis. Yang pertama, mengevaluasi nilai bisnis menentukan kekayaan atau ekuitas. Kedua, tumbuh dari keyakinan bahwa dari setiap bisnis sebagian besar harus dijaga pada masa depan manfaatnya. Kemudian yang ketiga, kita memiliki metode rasio harga pendapatan. Dan yang keempat adalah kita menggunakan metode dengan saham yang beredar. Evaluasi nilai bisnis ini akan menentukan kekayaan bersih atau ekuitas. Nah, kekayaan bersih itu merupakan jumlah saham biasa, laba modal, kemudian laba ditahan juga. Kemudian yang kedua ini tumbuh dari keyakinan bahwa nilai dari setiap bisnis itu harus tidak. Aturan dari aturan lama itu mengatakan bahwa untuk membangun sebuah bisnis itu yang bernilai itu harus memiliki 5 kali jumlah modal, 5 kali dari laba tahunan tahun ini. Dapat dikatakan ketika kita memiliki laba yang 5 kali lebih besar, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan itu memiliki nilai yang baik.
Kemudian rasio harga pendapatan. Nah, itu dibagi dengan harga saham biasa dengan pendapatan tahunan per saham. Dan yang keempat adalah metode saham yang beredar. Nah, ini kan mengalihkan jumlah saham yang beredar dengan harga pasar per saham dan tambahan nilai-nilai premium dari saham tersebut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Jika ada yang kurang jelas atau jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan melalui Zoom meeting yang diadakan tiap minggu, atau juga bisa menggunakan atau bertanya lewat chat di Google Classroom. Sekian pertemuan kali ini. Untuk kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.